Ya, Mantap. Pak Bupati selamat pagi. Halo, selamat pagi. Iya, gimana sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Dan juga ada Kepala Pelaksana BPBD Bulungan Pak Darmawan. Selamat pagi Pak Darmawan. Selamat pagi, Pak. Iya, dan juga hadir di tengah di dalam dialog kita ini ada dari Kabak Perekonomian eh, Bapak Muhammad Zakaria. Selamat pagi Pak Zakaria. Selamat pagi, Pak. Iya, selamat pagi ketiga narasumber dan pendengar nantinya juga bisa berinteraksi di line telepon di 0551 20 29 315 atau di line WhatsApp di 0853 87 888 119. Silakan pendengar nanti bisa bergabung di dua line telepon yang kita siapkan dengan tiga narasumber yang ada di ruang rapat ruang kerja Bupati Bulungan tentunya. Dan apa upaya-upaya sudah dilakukan oleh Pemkab Bulungan dalam menekan dan meningkatkan perekonomian? Kita langsung ke Pak Bupati, Pak Haji Sarwani. Pak Bupati, ternyata PPKM yang sudah berjalan di Kabupaten Bulungan terus mengalami penurunan. Dari level 4 sekarang sudah di level 3, mudahan di perpanjangan nanti sudah tidak ada lagi PPKM. Silakan Pak Bupati. Ya baik, terima kasih Mas. Sebelumnya pemirsa yang saya hormati, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih pertama kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bulungan, khususnya teman-teman yang berada di garda terdepan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 yang ada di wilayah Kabupaten Bulungan, mulai dari teman-teman PPKM di tingkat desa, kecamatan, TNI, Polri, khususnya lagi kepada teman-teman tenaga kesehatan yang memang berada di garda terdepan, termasuk teman-teman petugas pemulasaran ASN Bulungan yang telah berperan aktif dalam rangka untuk penanganan pandemi COVID-19, yang mana sama-sama kita ketahui bahwa berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri terakhir di tahun nomor 32 tahun 2021, Kabupaten Bulungan ditetapkan di pemberlakuan PPKM di luar Jawa Bali pada level 3. Yang sebelumnya memang kita beberapa kali perpanjangan PPKM itu berada di level 4 bersamaan dengan Tarakan, Nunukan maupun beberapa daerah di luar Jawa Bali yang ditetapkan sebagai pemberlakuan PPKM di level 4 tersebut. Nah, ini apa yang kita laksanakan hari ini adalah bagian daripada upaya memutus mata rantai penyebaran Covid yang ada di wilayah Kabupaten Bulungan. Dan ini memang kita bagi dalam dua klaster besar. Ada dari sisi hulu dalam rangka untuk pencegahan melalui penerapan prokes yang dilaksanakan oleh teman-teman PPKM mulai dari Satgas di tingkat desa sampai di kecamatan dan kabupaten, dan penanganan secara medis oleh teman-teman yang ada, dan juga kita memberlakukan dan ada pusat karantina yang kita siapkan di BKP SDM Bulungan yang selama ini sejak tahun 2020 juga sudah difungsikan sampai hari ini. Nah, ini adalah bagian-bagian yang kita laksanakan dalam dua hal besar tersebut. Di sisi pencegahan ya tentu kita berpedoman kepada instruksi Menteri Dalam Negeri dalam penerapannya baik di level 4 maupun di level 3 yang kita laksanakan sampai 23 Agustus yang akan datang. Demikian juga dengan sosialisasi. Saya sangat mengapresiasi kerjasama antara BPBD Bulungan, Satpol PP khususnya yang lebih didukung oleh TNI Polri dalam hal ini untuk memberikan edukasi sekaligus sosialisasi utamanya kepada masyarakat dalam rangka untuk pencegahan penyebaran COVID-19 yang ada di wilayah Kabupaten Bulungan tersebut. Saya punya keyakinan bahwa kalau seluruh masyarakat bekerja sama, saling bahu-membahu dalam hal ini, bekerja sama dengan pemerintah dan para petugas Satgas kita, utamanya dalam penerapan prokes 3M ini, saya yakin ini akan bisa kita lebih mempercepat menekan lagi pemutusan mata rantai penyebaran COVID-19 yang ada di wilayah Kabupaten Bulungan ini. Mungkin itu Mas sementara. Iya. Dalam meningkatkan perekonomian, sudah menekan peningkatan perekonomian, tentu ini juga menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat untuk bisa bagaimana tumbuh dan berkembang seperti dengan tema dari HUT RI juga kan, ini kita disuruh tumbuh dan berkembang.
Seperti apa langkah-langkah dalam meningkatkan perekonomian ini? Ya, pertama di dalam edaran atau instruksi Menteri Dalam Negeri tentu menjadi suatu hal yang harus kita perhatikan dari sisi ekonomi masyarakat. Jadi ada dua hal yang memang kita lakukan bersamaan. Pertama, di sisi lain memastikan kesehatan masyarakat, keselamatan masyarakat Bulungan itu betul-betul bisa terjamin. Di sisi lain kita juga memastikan bersamaan bagaimana kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat, utama para pelaku usaha kecil menengah ini bisa tetap berjalan. Nah, tentu itu diatur dalam ketentuan instruksi Menteri Dalam Negeri tersebut, dan kita mentaati apa yang sudah disampaikan, dan tentu kita memberikan ruang kepada para pelaku usaha kecil menengah ini untuk tetap bisa beraktivitas, tapi di sisi lain memiliki ketaatan dan kedisiplinan yang sama, utamanya dalam rangka untuk pencegahan. Minimal kita tetap mentaati 3M tadi Mas sebagai prokes kita bersama dalam hal ini. Nah, di sisi silakan Pak. Ya, di sisi yang lain itu dari sisi penerapannya di tingkat para pelaku UMKM. Di sisi APBD Kabupaten Bulungan kita tetap mendorong percepatan realisasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ada di tahun 2021. Karena sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri dari level 4 sampai ke level 3 sekalipun, bahwa untuk kegiatan-kegiatan konstruksi misalnya itu wajib tetap dilaksanakan secara 100% di lapangan, dan itu tetap mentaati protokol kesehatan. Karena kalau kegiatan-kegiatan yang sudah dianggarkan di APBD ini tidak bisa kita maksimalkan, tidak bisa kita implementasikan dan kita jalankan dan kita pelaksanakan di tahun ini, tentu ini juga memiliki implikasi terhadap dari sisi ekonomi masyarakat kita di tengah situasi pandemi hari ini. Nah, ini juga berpengaruh ke serapan gitu ya? Ya, pastinya berpengaruh terhadap serapan anggaran itu sendiri. Dan kita berharap mudah-mudahan dengan realisasi kegiatan-kegiatan yang ada di dalam APBD 2021 ini akan mampu menjadi stimulan bagi pertumbuhan ataupun mungkin mendorong kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat yang ada di Kabupaten Bulungan ini. Nah, di sisi lain kita juga membangun kolaborasi utamanya dalam melalui Mitra Bulungan Berdaulat. Kita melibatkan partisipasi masyarakat khususnya dunia usaha dalam hal ini. Karena kegiatan-kegiatan teman-teman yang bergerak di bidang dunia usaha yang ada di Kabupaten Bulungan ini juga menjadi pemicu dalam rangka untuk memastikan kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat kita secara keseluruhan ini tetap bisa bergerak. Misalkan di wilayah Kabupaten Bulungan ini cukup banyak perkebunan sawit, sampai baik dari kebun maupun pabrikannya. Dan kita berharapkan bahwa tidak ada satupun warga masyarakat Bulungan yang ada bekerja di kebun-kebun misalnya atau di pabrik itu yang ter-PHK-kan akibat mungkin di tengah situasi seperti ini. Itu harapan kita, karena itu bagian daripada upaya di tengah situasi pandemi 2 tahun yang sudah kita lalui bersama ini. Memang dari sisi pendapatan masyarakat, utamanya dari sisi ekonomi, itu pasti memiliki dampak yang sangat luar biasa terhadap kegiatan. Bukan hanya dari sisi para pelaku usahanya, tapi juga dari sisi masyarakat sebagai pekerja yang ada di dunia usaha yang ada di wilayah Kabupaten Bulungan ini. Iya, Pak Bupati, satu lagi Pak, sebelum saya bergeser ke Kabak Ekonomi dan juga Kepala BPBD. Pak, kemarin saya sempat mendengar petani sejahtera isoman juga berjalan. Ternyata ada beras lokal yang menjadi idaman dan ini diberikan ke masyarakat yang isoman dengan bantuan gotong royong dari masyarakat, ASN dan semua pihak. Ini gimana nih Pak? Iya. Dalam 15 program prioritas yang kita laksanakan di kepemimpinan saya bersama dengan Pak Ingkong Ala, ada 2 program yang memang memiliki keterkaitan erat dalam rangka untuk di tengah situasi pandemi COVID-19. Ada namanya Bulungan Reaksi Cepat, artinya respon pemerintah terhadap situasi dan kondisi di tengah pandemi hari ini, baik dari sisi kesehatan maupun dari sisi ekonominya. Demikian juga ada namanya Mitra Bulungan Berdaulat. Dengan mengusung konsep pentahelix, Mas, kita memastikan ada keterlibatan pemerintah, keterlibatan masyarakat, keterlibatan dunia usaha, keterlibatan dunia perguruan maupun media di dalamnya untuk bersama-sama berkolaborasi membangun daerah ini. Dan itu sudah kita implementasikan melalui gerakan ketika warga masyarakat Kabupaten Bulungan di angka 1.600-an sampai hari ini yang masih terpapar dan kasus aktif. Kita berusaha untuk meringankan. Di tengah warga masyarakat kita yang sedang menjalani isolasi mandiri, pasti kita yakini tidak bisa melaksanakan aktivitas untuk mencari kehidupan atau rezeki bagi keluarganya sendiri. Karena tidak bisa keluar dari rumah gitu ya? Iya, pasti dengan waktu kurang lebih tidak kurang dari 14 hari untuk melaksanakan karantina. Nah, tentu ini kan kegiatan masyarakat kita yang ada di rumah ini kan harus kita juga bisa dorong dan kita bantu untuk selama menjalani isolasi mandiri tersebut tetap bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah melalui kegiatan yang kita bangun
Dan saya menyampaikan secara resmi surat pertama kepada teman-teman ASN Bulungan seluruhnya. Saya ingin menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas segala kontribusi bantuan secara sukarela, gotong royong. Yang kedua kepada para pelaku usaha, utamanya pelaku usaha di bidang konstruksi, usaha di bidang perkebunan, pertambangan, maupun juga para pelaku usaha di sektor jasa lainnya. Dan termasuk ada beberapa kelompok dan komunitas masyarakat kita yang juga berkontribusi, di mana kita menyampaikan surat untuk mengumpulkan bahan-bahan pokok dalam bentuk sembako yang kita bagikan, kita salurkan kepada warga masyarakat kita yang sedang menjalani isolasi mandiri tersebut. Iya. Ya, ternyata bantuan dari masyarakat dengan gotong royong ini cukup efektif dengan dua program Bulungan Reaksi Cepat dan Mitra Bulungan Berdaulat. Ya. Ini satu pintu berada di BPBD, Pak. BPBD. Dan kita gini Pak, saya perlu tambahkan tadi berkaitan dengan ini. Ya. Sembako yang kita sudah arahkan dan kita harapkan, karena di sisi lain kita ingin membantu para petani Bulungan khususnya. Kita harapkan warga masyarakat yang ingin membantu pemberian sembako ini, utamanya beras, itu dalam bentuk kemasan yang sudah ada dalam bentuk 5 kg itu berasal dari beras yang dihasilkan oleh para petani di Bulungan, khususnya dari Desa Sajau Hilir. Dan itu cukup banyak berton-ton, mungkin lebih dari 10 ton yang sudah kita ambil, dan ini paling tidak memiliki dampak terhadap para petani kita yang memproduksi beras. Nah, di sisi lain kita membantu dan meringankan saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan isolasi mandiri. Di sisi lain juga kita memastikan bagaimana pemerintah bisa membantu memasarkan hasil-hasil produksi, utamanya beras yang dihasilkan oleh para petani yang ada di wilayah Kabupaten Bulungan itu sendiri. Iya. Kita ke BPBD dulu nih Pak, ya, Pak Bupati. Silakan. Pak Darmawan, ini kan ternyata ada dua program yang cukup efektif, Bulungan Reaksi Cepat dan Mitra Bulungan Berdaulat dalam bentuk aksi gotong royong, baik dari ASN, terus dari pelaku usaha, dari para komunitas-komunitas. Nah, ini gimana peran serta itu dan apa yang sudah dihasilkan yang tersumbang ke BPBD ini? Ya, terima kasih Pak. Selamat pagi kepada pendengar dimanapun berada. Pertama, dengan semangat yang disampaikan Pak Bupati tadi, tentu kami memberikan apresiasi kepada seluruh pelaku usaha masyarakat bahu-membahu untuk sama-sama peduli terhadap seluruh warga yang ada di Kabupaten Bulungan dalam rangka kita penanganan COVID-19 khususnya yang isoman. Nah, dari sekian bantuan yang diberikan, kalau kita nilaikan Pak itu sekitar 352 juta. Itu bantuan yang berupa logistik atau sembako yang kita akan berikan kepada warga yang isoman di beberapa kecamatan. Dan kita memastikan semua elemen masyarakat yang sudah memberikan itu, ini terus terang kita tidak menggunakan APBD, sama sekali tidak ada APBD yang kita gunakan untuk membantu saudara-saudara kita yang lagi isoman. Alhamdulillah dengan semua bahu-membahu tadi ini, ya kita sudah serahkan kepada kecamatan desa yang untuk memberikan hampir semua kecamatan, termasuk besok itu juga kita 3 kecamatan kita akan serahkan, Pesok Ilir dan Tanjung Palas Timur, sekitar 300 paket yang kita akan berikan. Yang sudah kita berikan juga 150 paket itu di Kecamatan Tanjung Palas Utara, 176 paket itu di Tanjung Palas Barat, 600 paket itu di Tanjung Selor, 40 paket di Tanjung Palas Tengah, dan 178 paket itu di Tanjung Palas. Nah, dengan pemberian paket sembako yang kita pastikan kepada isoman agar semua kepala desa maupun camat kepala desa ikut bahu-membahu, termasuk RT juga, untuk memastikan isoman ini sembako itu sampai kepada isoman. Sehingga bisa dapat memantau 14 hari mereka isoman dan memastikan bahwa logistik mereka ada. Jadi mereka tidak berpikir lagi tentang bagaimana untuk mencari makan, tapi sudah kita pastikan warga yang isoman itu dipenuhi oleh sembako dan logistik yang ada. Bukan hanya dari bantuan ini saja, tapi ada juga perusahaan-perusahaan yang ada di wilayahnya masing-masing juga memberikan langsung kepada masyarakat isoman. Seperti Kecamatan Bunyu itu para pengusaha Pertamina dan segala macam itu membantu langsung kepada masyarakat isoman. Sehingga hampir semua bergerak Pak untuk menangani pandemi yang ada di Kabupaten Bulungan. Alhamdulillah kita
juga sudah masuk ke dalam level 3. Mungkin gini Pak sementara Iya. Pak. Iya, ini pendistribusiannya memang sudah dilakukan per paket seperti itu, Pak. Ya, sudah kita paketkan Pak, sudah kita paketkan dan kita akan pantau terus Pak. Jadi kita akan komunikasi langsung dengan kepala desa, dengan camat. Kita akan pantau apabila masih ada kekurangan-kekurangan, tentu mereka komunikasi dengan kita dan kita akan penuhi Pak. Iya, sampai saat ini masih ada masyarakat yang menyampaikan akan memberi bantuan atau seperti apa ini Pak Darmawan? Masih ada Pak, masih ada masyarakat atau komunitas-komunitas yang memberikan bantuan. Kemarin dari komunitas Buddha atau Tionghoa itu sampai 3 kali memberikan bantuan Pak ke BPBD berupa 300 paket. Nah itu sampai hari ini masih ada yang memberikan Pak. Iya. Ya, kita bergeser lagi ke Pak Jakaria. Pak Jakaria sebagai Kabag Perekonomian dan SDA tentunya peran serta dalam meningkatkan perekonomian ini ada di bagian Bapak ini. Seperti apa langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh bagian perekonomian dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di tengah pandemi saat ini? Terima kasih Pak. Selamat pagi untuk semuanya. Kami dari pemerintah daerah khususnya pada bagian perekonomian, apa yang sudah disampaikan oleh Pak Bupati melalui beberapa program atau kegiatan yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah. Pada prinsipnya kita di bagian perekonomian itu memberikan semacam ya, Pak Jakaria. Halo, ya. Ya, silakan lanjut Pak. Jadi peran kita di pemerintah daerah yaitu kita tetap melaksanakan program-program yang sudah direncanakan oleh pemerintah secara maksimal. Jadi setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah di dalam rangka membantu peningkatan perekonomian masyarakat segera kita tindak lanjuti terutama oleh dinas teknis terkait. Kami khususnya di bagian perekonomian itu merupakan sekretariatnya pemerintah daerah. Kita lebih pada cenderung masalah koordinasi dan evaluasi saja. Secara teknis pelaksanaannya itu dilaksanakan oleh teman-teman yang ada di dinas-dinas teknis terkait. Mungkin itu Pak. Upaya-upaya yang dilakukan dalam meningkatkan perekonomian seperti yang disampaikan Pak Bupati untuk para UMKM ini tetap harus berjalan. Seperti apa pembinaan-pembinaan dilakukan Pak? Jadi untuk para UMKM itu biasanya oleh teman-teman di dinas teknik, teman-teman di dinas Perintakop dan perindustrian, mereka telah ada pembinaan khusus Pak terhadap teman-teman. Begitu juga dengan teman-teman dinas teknis terkait lainnya. Masing-masing punya tupoksi untuk menjabarkan apa yang menjadi kebijakan pemerintah untuk dilaksanakan yang bisa nantinya untuk membantu masyarakat dalam rangka mengembangkan perekonomian mereka masing-masing. Iya, berarti ada langkah-langkah yang sudah dilakukan ya. Iya Pak. Iya, pendengar silakan di line telepon di 0551 20 29 315 atau di pesan WhatsApp di 0853 87 888 119. Sekali lagi di 0551 20 29 315 atau di pesan WhatsApp di 0853 87 888 119. Ya, ini ada pesan WhatsApp yang masuk dari 0812 5308 sekian. Selamat pagi Pak Bupati. Terima kasih bantuan untuk masyarakat isoman. Mungkin perlu menjadi penekanan bagaimana masyarakat yang isoman tidak keluar rumah karena salah satu penyebaran COVID-19 ini masyarakat yang isoman masih ada yang keluar untuk mencari makan dan minum. Dari warga Bulungan Hilir, Tanjung Selor Hilir mungkin ya. Ini seperti apa nih Pak Bupati? Silakan Pak. Ya baik. Memang persoalan kalau dia dikarantina secara khusus mungkin enak dalam rangka untuk pengawasannya Pak.
dalam hal ini. Iya. Tapi di sisi lain kita memiliki keterbatasan, terutama kapasitas kemampuan yang ada di pemerintah melalui tempat ya, termasuk fasilitas pendukung utama lainnya juga menyebabkan keterbatasan kita. Tapi kita lebih mengarahkan ketika ada warga masyarakat yang melaksanakan isolasi mandiri dan terus kita lakukan seperti disampaikan oleh Pak Darmawan tadi, bantuan sembako dan lain sebagainya sudah disampaikan. Ya kita harap kerjasamanya. Jadi sebenarnya memutus mata rantai dan menekan angka penyebaran COVID yang ada di wilayah Kabupaten Bulungan ini tidak hanya dari sisi pemerintah, tapi termasuk dari sisi warga masyarakat kita utamanya yang sedang menjalani isolasi mandiri. Ya kita tidak berharap kesadaran harus dibangun. Artinya memang ini kalau kita ingin mempercepat pemutusan mata rantai penyebaran COVID itu sendiri. Ya saya berharap kesadaran warga masyarakat Kabupaten Bulungan yang tengah melaksanakan isolasi mandiri, mari kita taati protokol kesehatan. Ya tentu dengan pemeriksaan rutin yang dilaksanakan oleh para petugas kesehatan kita. Ya jangan sampai nanti mungkin setelah petugasnya melakukan pemeriksaan di rumah, mungkin di sore hari kita mungkin di tengah masih kita melaksanakan karantina, kita juga keluar rumah. Nah ini juga potensi untuk penularan atau penyebarannya kepada warga masyarakat yang lainnya. Nah itu yang kita tidak harapkan. Jadi ini memang butuh kedisiplinan dan kerjasama bersama dari seluruh masyarakat termasuk pemerintah daerah di dalamnya. Iya. Pak Darmawan ada tambahkan Pak? Ya Pak, kami akan selalu Pak untuk siapa saja warga masyarakat yang belum terkomodir masalah logistik ini yang berkaitan, boleh saja untuk dapat melaporkan di kelurahan atau di desanya masing-masing atau langsung ke BPBD Kabupaten Bulungan Pak, untuk kami pastikan mereka juga bisa kebagian yang logistik yang untuk khusus isoman. Yang kedua, apa yang disampaikan Pak Bupati, COVID ini tidak akan berakhir kalau kita semua elemen masyarakat ini tidak taat kepada prokes yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Saya yakin dan percaya kalau kita tidak mendisiplinkan diri, maka kita tidak akan keluar daripada pandemi ini. Maka penting disiplin itu sangat-sangat penting. Masyarakat kita, dunia usaha, dan seluruh elemen masyarakat yang sudah bahu-membahu untuk para isoman ini agar mereka dapat memastikan logistik mereka, dan yang isoman juga harus taat dan peduli terhadap masyarakat di sekitarnya. Mungkin itu Pak. Iya, pendengar, itu tadi penjelasan dari Bapak Bupati Pak Haji Sarwani dan juga Pak Darmawan. Pak Bupati dan Pak Darmawan dan Pak Jakaria, mungkin kita break sejenak, kita akan mendengarkan satu lagu sebelum kita lanjut lagi ke sesi selanjutnya. Mohon tetap stay di RRI Tarakan dan juga pendengar di RRI Bulungan. Ya, kembali lagi di Dialog Interaktif edisi Rabu 18 Agustus 2021 bersama 3 narasumber kita. Yang pertama Bapak Bupati Bulungan Haji Sarwani, Pelaksana Tugas Kepala Pelaksana BPBD Bulungan Pak Darmawan, dan juga Kabak Perekonomian dan SDA Muhammad Zakaria. Terkait dengan tema kita, penyebaran COVID-19 menurun dan ekonomi meningkat di Kabupaten Bulungan. Yang saat ini kita mengetahui Bulungan sudah berada di level 3 bersama Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Tanah Tidung. Sementara Kota Tarakan masih di level 4 di Provinsi Kalimantan Utara. Ya, kita masih ke Pak Bupati nih. Pak Bupati, terkait dengan program yang sudah berjalan saat ini, seperti apa langkah-langkah selanjutnya dalam menekan, karena prokes seperti yang disampaikan, prokes ini adalah kunci utama penyebaran COVID-19. Tapi kita sudah terhubung, ada penelpon yang bergabung nih Pak. Kita sapa dulu. Halo, selamat pagi. Iya, dengan siapa di mana? Haji Amir, di mana Haji Amir? Saya Tanjung Palas. Iya, silakan Haji Amir. Begini, pertama saya terima kasih dengan Pemkab Bulungan, dan saya melihat memang ada bagi-bagi beras juga bagi warga yang isolasi mandiri. Tapi satu yang perlu diperhatikan, pertama soal mereka yang bekerja, ternyata masih ada perusahaan-perusahaan yang memaksa karyawannya untuk bekerja lebih ekstra meski suasana di kantor ada yang terjangkit pandemi COVID-19. Mudah-mudahan
Pemkab Bulungan bisa menindak tegas perusahaan-perusahaan tersebut atau mencari tahu, karena ini dialami juga salah satu keluarga saya. Dan ini kan kita ketahui pandemi COVID ini harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Yang kedua, mudah-mudahan kita berharap tidak ada yang di PHK karena COVID-19, dan ini kita berharap peran cepat Pak Bupati untuk bagaimana bersinergi dengan perusahaan-perusahaan swasta nantinya. Mungkin bisa saja sudah ada yang di PHK, makanya saya ingin tahu apakah sudah ada langkah-langkah ke depan yang dilakukan Bupati. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Jamir di Tanjung Palas ya. Ya Pak Bupati, dengar apa yang disampaikan warga Bapak ini Pak. Baik Pak Amir. Silakan Pak, silakan. Ya. Terima kasih Pak Amir. Pertama, informasi yang disampaikan terkait dengan beberapa aktivitas kegiatan usaha yang ada perusahaan ya yang ada di wilayah Kabupaten Bulungan, seperti yang saya harapkan tadi, bahwa kita berharap sekalipun di tengah situasi pandemi COVID-19 ini tidak ada warga masyarakat kita yang menjadi korban PHK akibat di situasi pandemi hari ini. Nah, sehingga dalam hal ini bangunan komunikasi terus kita lakukan dengan teman-teman dunia usaha yang ada di Kabupaten Bulungan. Sekalipun mungkin ada kasuistis yang disampaikan, ada beberapa perusahaan yang masih tetap memberlakukan bagi para karyawan, para pekerjanya ini bekerja secara normal dalam hal ini, walaupun secara regulasi itu diatur bahwa ada beberapa pengaturan berkaitan dengan jam kerja, termasuk juga berkaitan dengan ketika ada warga masyarakat yang terpapar dalam satu komunitas, misalnya di sebuah perusahaan, itu juga ada penanganan yang sudah diatur melalui surat yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dalam hal ini. Ya tentu Pak Amir, ini PR bagi kami. Nanti kita akan coba komunikasikan kembali dengan teman-teman pelaku usaha, perusahaan-perusahaan yang ada di daerah ini, supaya ini di tengah situasi pandemi ini ya tentu menjadi bagian yang harus menjadi fokus dan konsen kita bersama. Semakin cepat kita keluar dari pandemi ini atau memutus mata rantai penyebaran ini, tentu aktivitas normal perusahaan juga akan semakin cepat nanti akan bisa kembali. Dan juga tentu kita harapkan nanti dampak yang disampaikan tadi, ya mudah-mudahan nanti kita bagaimana bisa bersinergi dengan para pelaku usaha yang ada di daerah ini, supaya warga masyarakat yang mungkin pernah diistirahatkan atau dirumahkan, ya tentu nanti ini bagaimana solusi yang harus kita ambil dalam rangka untuk memastikan warga masyarakat kita ini bisa tetap beraktivitas bekerja di perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah ini. Mungkin itu. Terima kasih Pak Amir. Iya, Pak Danon, ada tambahan Pak? Ya, terkait pengawasan ke perusahaan-perusahaan mungkin seperti apa? Ya, pertama memang sebenarnya kita inginnya juga Pak Amir juga melaporkan ini kepada tim Satgas Covid yang ada di kecamatan, karena di wilayahnya Kecamatan Tanjung Palas. Seperti yang kemarin juga kami dapat laporan yang di Tanjung Palas Utara, khususnya yang ada di Desa Kelubir. Ini kurang lebih hampir sama kasuistisnya seperti ini. Nah, kami menyarankan untuk segera melaporkan kepada pihak terkait, terutama posko PPKM yang ada di desa maupun yang ada di kecamatan, untuk mengambil langkah-langkah untuk melakukan diskusi dengan perusahaan yang ada di wilayahnya masing-masing, sehingga dapat memastikan bahwa pekerjanya yang memang isoman itu tidak lagi untuk bekerja dulu sementara dan dirumahkan, karena memang sesuai dengan surat edaran dari Pak Bupati bahwa perusahaan yang ada pekerjanya yang ada isoman, dan itu mereka pastikan mereka punya karantina khusus dari perusahaan itu, sehingga yang isoman tadi tidak lagi juga untuk keluar, dan mereka memastikan itu. Nah, itu bisa dibicarakan oleh pada tingkat kecamatan untuk membicarakan hal itu Pak. Terima kasih Pak. Iya, itu Pak Haji Amir ya, tadi jawaban dari Pak Bupati dan juga Pak Darmawan ya. Pak Bupati, ini terkait dengan level 3 saat ini sampai dengan 23 Agustus. Tentu harapan masyarakat Kabupaten Bulungan lepas dari PPKM sehingga bisa lebih leluasa beraktivitas dengan protokol kesehatan. Langkah-langkah selanjutnya yang akan dilakukan Pemkab Bulungan untuk menghilangkan level yang sudah ditetapkan pemerintah provinsi, pemerintah pusat. Ya,
Baik, tentu kalau semangat untuk bisa lepas dari level berapapun nanti itu Mas sampaikan atau tidak diperpanjangnya pemberlakuan PPKM ini ya tentu tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah daerah. Jadi ini kembali kepada semangat kebersamaan kita, kebersamaan seluruh masyarakat Kabupaten Bulungan bahwa kita berada dalam situasi dan kondisi yang sama hari ini di tengah pandemi. Jadi kita sudah mengeluarkan bantuan, mengeluarkan petunjuk kepada masyarakat kita, ya tentu kita harapkan komunikasi dan kerjasama dengan seluruh lapisan masyarakat ini supaya semangat kita, saya selaku kepala daerah juga kepingin bagaimana ini kita bisa normal kembali dan terbebas dari pandemi COVID-19 ini. Sama seperti yang diharapkan oleh seluruh warga masyarakat Kabupaten Bulungan. Nah, kita ingin memaksimalkan sampai waktu yang tersisa di tanggal 23 Agustus yang akan datang. Tentu kita dari Satgas COVID-19 yang ada di Kabupaten tetap akan memaksimalkan dan juga mensosialisasikan terus kepada masyarakat, mengedukasi kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bulungan, utamanya dalam penerapan protokol kesehatan. Ini adalah usaha hulu, Mas, yang kita ingin pastikan dulu. Demikian juga dengan penanganan yang ada di hilirnya melalui para petugas kesehatan kita. Sekalipun ada kecenderungan setiap hari angka kesembuhan yang ada di wilayah Kabupaten Bulungan ini lumayan tinggi setiap harinya. Sekalipun mungkin lebih juga banyak dibandingkan yang konfirmasi positif. Ya, alhamdulillah itu tentu mudah-mudahan ini angka ini sampai 23 Agustus yang akan datang malah berlipat-lipat angka kesembuhan ini kita harapkan. Sehingga nanti ini akan bisa berdampak terhadap penurunan angka. Dan juga nanti kami menyadari bahwa penetapan status ini kan ranahnya ada di pemerintah pusat melalui Satgas yang ada di pemerintah dalam hal ini. Ya tentu kita harapkan setiap hari kita dievaluasi. Bahkan kita setiap hari mengupdate terhadap laporan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan baik dari teman-teman BPBD maupun juga dari teman-teman Dinas Kesehatan melalui P2P-nya kepada pemerintah pusat terkait dengan kondisi yang ada di wilayah Kabupaten Bulungan di tengah situasi pandemi COVID-19. Jadi semangatnya ini sama-sama saya mengajak melalui forum kita pada pagi hari ini dan mengajak kepada seluruh masyarakat yang mendengarkan dan mengikuti wawancara kita bersama pada pagi hari ini untuk kita sama-sama jaga diri kita, jaga keluarga kita, jaga lingkungan kita dari bahaya pandemi COVID-19 ini dengan senantiasa disiplin dan mentaati seluruh protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Kalau ini kita maksimal laksanakan, saya yakin kita akan lebih cepat bisa terbebas dan keluar dari pandemi COVID-19 ini. Mungkin itu, makasih Mas. Iya, ya Pak Darman, kalau dari BPBD ini kan selalu melakukan monitor ke lapangan terkait pelaksanaan penerapan PPKM Mikro dan bagaimana protokol kesehatan yang dilakukan oleh masyarakat. Seperti apa nih Pak Darman? Iya Pak, makasih Pak. Pertama dari evaluasi kami BPBD Kabupaten Bulungan, kalau misalnya tadi kita tidak bahwa masyarakat sekarang ini sudah jeli melihat sesuatu ini berkaitan dengan pandemi COVID-19 di wilayah Kabupaten Bulungan, kita mungkin nggak turun level Pak. Ini artinya tingkat kesadaran masyarakat sudah luar biasa dan kita selalu memantau, memastikan untuk kepala desa, khususnya kepala desa dan lurah, agar menginstruksikan kepada seluruh RT-nya untuk memastikan memantau yang isoman. Isoman yang 14 hari itu datanya memang harus ada di mereka. Jadi perkembangan 14 hari ini harus terpantau terus Pak itu. Jadi sehingga hari ini kita turun terus angka itu. Nah itu tidak lepas dari kerja keras dari teman-teman PPKM di desa dan kelurahan maupun camat dan dipantau langsung oleh Pak Bupati. Dan ini kerja keras kita sama-sama sehingga mudah-mudahan kita ke depannya juga kita dapat landing lagi, mudah-mudahan bisa kita levelnya turun. Sehingga kita sudah juga melihat beberapa pelaku usaha, swalayan dan masyarakat memastikan mereka pakai masker, dan di swalayan sekarang coba ketat sekali, tidak bisa orang belanja untuk masuk kalau tidak menggunakan masker dan cuci tangan. Nah itu sudah berjalan dengan baik, gitu Pak. Iya, Pak Haji Sarwani, Pak Bupati dan Pak Darmawan, kita dengarkan ada respon dari masyarakat yang sempat kami rekam beberapa saat yang lalu. Kita dengarkan komentar dari masyarakat. Ya, selalu optimis. Perkembangannya bagus, pertumbuhannya bagus. Kenapa? Dalamnya bagus. Terus sumber daya manusia yang pintar-pintar loh. Apa yang telah buat kita? Sehingga setelah pasca ini nanti dan pasca
tinggi, dia akan kuat ekonominya. Di tengah pandemi itu anjlok untuk pemasaran karena tidak mencukupi dengan hasil penjualan, sedangkan yang dijual itu kan dari bahan-bahan kebanyakan dari kerupuk, amplang yang tidak bisa bertahan dengan begitu lama. Kemudian mereka yang tidak lama produknya itu berhenti untuk menahan. Boro-boro Mas kita memasarin bagaimana, mau keluar juga mau belanja apa, takut gitu kan keluar sendiri. Sama sekali dah nggak, pengeluarannya pemasukannya juga kurang ya. Iya, Pak Bupati, itu suara dari UMKM. Ternyata ya ada ketakutan mereka keluar untuk dan terjadi penurunan pendapatan. Ini mungkin terjadi di hampir di seluruh negara, bahkan termasuk di wilayah Provinsi Kaltara ini. Gimana Pak Bupati menyikapi hal-hal seperti ini, Pak? Ya, ini memang kondisi yang dihadapi disampaikan teman-teman pelaku UMKM tadi ya, bahwa ada kekhawatiran baik dari sisi bahan atau produk yang dijual maupun juga berkaitan dengan kekhawatiran untuk keluar. Nah ini memang tapi saya melihat beberapa hari terakhir ini Mas, bahwa untuk di wilayah Kabupaten Bulungan untuk para pelaku utamanya misalnya di Pasar Induk. Pertama ingin saya sampaikan, mungkin ada pernah dulu agak sedikit viral, ramai dipiralkan bahwa ada seakan-akan bahwa kita menertibkan Pasar Induk berkaitan dengan pemberlakuan PPKM. Tapi bahwa aktivitas di Pasar Induk itu tidak pernah berhenti dan tidak pernah tutup para pedagang di sana. Nah, cuma yang ingin kita pastikan, para pedagang juga bersama-sama berkolaborasi, bekerjasama bagaimana memastikan kegiatan-kegiatan ekonomi yang dilaksanakan di Pasar Induk itu tetap juga mematuhi protokol kesehatan yang ada. Dan juga memang kita melaksanakan kegiatan di sana. Bahkan sampai hari ini untuk aktivitas sampai di malam hari itu pun masih ada aktivitas warga masyarakat kita di sisi ekonomi, para pemilik warung, kafe dan lain sebagainya itu tetap bisa beraktivitas. Jadi cuma ada pembatasan aja ya Pak. Kalau pembatasan dari sisi jam misalnya itu memang kita lakukan dan itu kita sosialisasikan. Bahkan kita memahami kondisi yang ada di daerah ini, bahkan kalau mengikuti edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri itu misalnya jam 5 sore harus tutup. Nah sementara ada segmen masyarakat kita, para pelaku UMKM ini yang baru membuka usahanya itu di jam 5 sore. Katakanlah yang ada di Pujasera, yang ada di sepanjang taman di bantaran Sungai Kayan ini, aktivitas mereka lebih banyak di sore hari bahkan sampai begitu. Karena mengharapkan kegiatan di malam hari itu ya. Di malam hari, dan itu pemberlakuan untuk kegiatan di malam hari untuk aktivitas kegiatan usaha seperti UMKM ini, untuk kegiatan-kegiatan di tempat publik seperti itu hanya dibatasi oleh aturan itu sampai jam 8. Tapi untuk di daerah kita berlakukan sampai jam 10. Jadi kita cukup toleransi terhadap ini. Artinya bahwa kita sama-sama berada dalam situasi yang sama dan ruang itu tetap kita ada. Nah, apalagi mungkin para pelaku yang ada di Tanjung Selor, Mas, hari ini. Lebih banyak hari ini juga orang sudah menggunakan teknologi komunikasi ini. Bahkan delivery ini juga sudah jalan di wilayah Kabupaten Bulungan. Bahkan juga membuka peluang bagi para yang mengantarkan, jasa mengantarkan makanan misalnya. Nah itu juga menjadi di tengah situasi begini melibatkan juga membantu para pelaku usaha yang lain, misalnya jadi jasa transportasi. Nah, jadi sebenarnya kalau dikatakan bahwa kita di tengah situasi ini ada khawatiran, ya memang kita khawatir bagaimana kita menjaga lingkungan, kesehatan diri kita, keluarga kita. Tapi di sisi lain kita sekalipun mungkin ada pembatasan untuk beraktivitas ataupun kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, tapi kita punya jalan, punya cara saya pikir untuk bisa kita manfaatkan. Salah satunya melalui jasa antar jemput misalnya, jika ada yang berkaitan dengan produk-produk yang bisa diorder secara online melalui jasa delivery tersebut. Iya, artinya ada efek ganda yang timbul. Selain produk UMKM laris, juga ada jasa transportasi yang jalan gitu Pak. Iya, tetap bisa berjalan, memaksimalkan jasa-jasa transportasi yang lain bisa mengantarkan ke rumah masing-masing. Iya, ini sudah justru lebih meningkat di Kabupaten Bulungan dengan jasa-jasa seperti ini Pak. Iya. Saya perhatikan beberapa tempat yang biasa mungkin membuka tempat-tempat untuk tongkrongan, tapi karena dengan situasi pembatasan dan memang ada kekhawatiran terhadap masalah kesehatan ini,
mereka menggunakan jasa online dan itu disampaikan kepada para pengunjung atau para pelanggan yang memang sering meminta ataupun memesan produk-produk yang dihasilkan para pelaku usaha atau UMKM tersebut. Iya. Ya, ini ada pendengar lagi yang pesan WhatsApp. Selamat pagi Pak Bupati, terima kasih bantuan untuk masyarakat Kabupaten Bulungan dan tidak diambil dari APBD. Yeah. Ini mungkin dari para pengusaha-pengusaha juga ditekankan Pak Bupati agar mereka mau juga turun tangan bagaimana menyiapkan sarana-sarana pendukung untuk penerapan protokol kesehatan. Ini dari Muhammad Tanjung Palas Timur. Ini Pak Bupati, ini perlu ada penekanan untuk juga para pengusaha-pengusaha, bukan hanya dari pemerintah ternyata yang diharapkan. Silakan Pak Bupati. Ya baik, bahwa bantuan yang disampaikan melalui teman-teman BPBD selama ini itu murni di luar APBD. Dan saya secara terbuka sampaikan baik kepada warga masyarakat yang menerima maupun juga kepada teman-teman para kepala desa, para satgas yang ada di desa, bahwa bantuan yang kita salurkan ini kita pastikan itu tidak ada tidak dianggarkan dari APBD. Itu murni bantuan yang dibangun atau didapatkan melalui bantuan sukarela oleh para kelompok masyarakat termasuk pelaku usaha. Dan juga Pak Muhammad, bahwa di Kabupaten Bulungan teman-teman para pelaku usaha tidak hanya sekedar membantu sembako, ada juga beberapa perusahaan dan kita mencatat secara detail Pak Muhammad. Bahkan saya sudah perintahkan kepada BPBD, 1 butir telur sekalipun yang dibantu oleh 1 orang, 1 bungkus Indomie itu harus dicatat. Jadi, dan itu kita pertanggungjawabkan dan itu kita sampaikan secara terbuka. Dan makanya Pak Muhammad, setiap kita menyampaikan beberapa, seperti besok kita menyampaikan di 3 kecamatan, kita mengundang perwakilan dari para donatur ataupun yang memberikan bantuan sembako itu di luar institusi pemerintah, termasuk para pelaku perusahaan tersebut. Dan ada membantu tidak hanya sebatas sembako, ada membantu hand sanitizer, termasuk juga masker juga diberikan bantuan, dan catatannya itu ada melalui teman-teman yang ada di BPBD. Dan itu juga kita sampaikan kepada warga masyarakat. Dan tentu apa yang disampaikan Pak Muhammad menjadi masukan untuk kami di pemerintah daerah ke depan. Jikapun kita harapkan ada bantuan-bantuan yang berkaitan dengan upaya protokol kesehatan, misalnya dari sisi masker, hand sanitizer, dan lain sebagainya, itu tetap menjadi sesuatu hal yang kita harapkan support dan dukungan dari seluruh perusahaan yang ada. Nah, termasuk saya tambahkan Pak Muhammad bahwa di Tanjung Palas Timur sempat meledak kejadian ada di Sajau Metun beberapa waktu yang lalu, klaster anak sekolah. Dan selain sebagainya, termasuk juga beberapa perusahaan yang ada di Tanjung Palas Timur itu sempat ada kegiatan-kegiatan warga masyarakat, karyawan yang terpapar, dan kita sudah minta kepada seluruh perusahaan yang ada di sana itu membuka ruang isolasi ataupun karantina tersendiri di lingkungan perusahaan, supaya warga masyarakat kita itu tidak lagi masuk ke desanya, tapi cukup istirahat selama 14 hari dan juga ada penanganan secara medis di sana, bantuan yang diberikan baik dari sisi perusahaan maupun juga dari sisi pemerintah, sehingga nanti itu tidak akan menimbulkan potensi penyebaran yang lebih luas yang terjadi di lingkungan perusahaan ataupun masyarakat di desa itu. Ya, dengan harapan pandemi COVID-19 bisa berakhir gitu Pak ya. Amin, amin, amin. Iya, tidak terasa nih hampir 1 jam kita berbincang Pak. Tapi karena dibatasi waktu, kita ke Pak Darmawan dulu Pak. Pak Darmawan, 1 butir telur pun ini tercatat menurut Pak Bupati. Ini gimana aksi gotong royong yang dilakukan oleh masyarakat Pak? Ya, apa yang disampaikan Pak Bupati benar Pak. Jadi 1 butir telur pun juga harus kita pertanggungjawabkan. Ya, bukan hanya kita dengan manusia tetapi dengan Allah Subhanahu wa taala, karena ini amanat masyarakat, amanat para pelaku usaha yang untuk sama-sama bahu-membahu untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena COVID-19 khususnya yang isoman. Maka kami selalu terbuka dan kita selalu transparan. Insya Allah nanti kami akan melaporkan secara khusus berkaitan dengan bantuan-bantuan yang sudah masuk ke PBBD secara terbuka, dan kami juga akan menyampaikan kepada pelaku-pelaku usaha yang sudah membantu kita ini Pak. Mungkin gitu Pak. Iya, mungkin ada closing statement Pak Darmawan. Ya, yang pertama kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Bupati yang selalu sama-sama berjuang, hampir tidak mengenal lelah beliau Pak, bersama-sama kami di BPBD untuk selalu memantau seluruh warga masyarakat yang berkaitan dengan pandemi COVID-19 di Kabupaten Bulungan,
arahan beliau, dan kami juga berterima kasih kepada seluruh pelaku usaha, seluruh camat, pemangku kepentingan yang sudah bahu-membahu sehingga kita pada hari ini masuk ke level 3, tidak lain dan tidak bukan kerjasama dengan baik unsur Bakopinda maupun seluruh elemen masyarakat yang ada di Kabupaten Bulungan. Mudah-mudahan kita dengan taat dan disiplin kepada seluruh masyarakat, khususnya ketua RT, lurah, dan seluruh kepala desa tidak berhenti untuk memantau, memastikan isomannya sehingga dengan sembuh dan kita bisa kembali normal. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Darmawan. Dan Pak Muhammad Jakaria, Kabak Perekonomian dan Sumber Daya Alam, ini sudah lebih dulu karena ada kegiatan yang juga bersamaan dilaksanakan sehingga tidak bisa ikut sepenuhnya dialog ini. Dan Pak Bupati, Pak Haji Sarwani, closing statement dari pemerintah Kabupaten Bulungan dalam komitmen membebaskan COVID-19 di Kabupaten Bulungan. Silakan Pak. Baik, kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bulungan yang saya cintai, kita berada dalam situasi dan kondisi yang sama hari ini. Hampir lebih dari 2 tahun kita berada dalam situasi pandemi COVID-19 sejak tahun 2020 Maret. Dan tentu banyak pelajaran yang sudah kita dapat dan kita lihat bersama-sama. Ya tentu semangat yang ingin kita bangun bahwa penanganan COVID-19, memutus mata rantai COVID-19 ini tidak hanya menjadi tugas dan kewajiban pemerintah ataupun dari para TNI Polri, tapi adalah tugas dan kewajiban kita semua warga masyarakat yang ada di Kabupaten Bulungan, minimal di lingkungan terkecil kita, di lingkungan keluarga kita. Mari di tengah situasi pandemi COVID-19 berada di level manapun kita, protokol kesehatan ini menjadi sesuatu hal yang harus kita tetap laksanakan dan disiplin kita kerjakan bersama-sama. Dan mari kita sama-sama jaga diri kita, keluarga kita, jaga lingkungan kita untuk bisa terhindar dan tidak terpapar COVID-19 ini. Ya tentu kami dari sisi pemerintah berusaha semaksimal mungkin, baik dari sisi hulu melalui upaya-upaya pencegahan, dan saya sangat berterima kasih kepada peran teman-teman seluruh Kades maupun lurah yang ada di wilayah Kabupaten Bulungan melalui teman-teman Satgas, demikian juga seluruh camat, demikian juga kepada seluruh para tenaga kesehatan yang ada di tingkat puskesmas sampai di tingkat dinas kesehatan rumah sakit yang ada di wilayah Kabupaten Bulungan, demikian juga dengan support dan dukungan yang tiada berhenti dari TNI Polri untuk bersama-sama maupun dengan teman-teman BPBD, Pol PP, Satgas kita yang ada, termasuk teman-teman yang bertugas melakukan pemulasaran jenazah ketika ada warga masyarakat yang meninggal dunia akibat terpapar COVID-19 tersebut. Jadi ini dalam situasi ini dibutuhkan sebuah kekuatan dan kebersamaan kita, dan ini hanya bisa kita lakukan manakala kita bisa kompak bersatu bersama-sama untuk bersama-sama memiliki komitmen untuk mempercepat dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini di wilayah Kabupaten Bulungan. Sekali lagi saya menyampaikan ucapan terima kasih juga kepada seluruh para pelaku usaha, para kelompok masyarakat, tokoh masyarakat Kabupaten Bulungan yang telah berkontribusi memberikan bantuan secara sukarela, membangun solidaritas selama ini dalam rangka untuk penanganan warga masyarakat kita yang tengah menjalani isolasi mandiri, untuk memberikan bantuan-bantuan sembako dan lain sebagainya. Itu sangat luar biasa membantu warga masyarakat kita yang tengah menjalani isolasi mandiri akibat terpapar COVID-19. Dan ini semua adalah bentuk solidaritas karena di sini kita sama-sama hidup, di sini sama kita lahir. Ya tentu apapun permasalahan yang ada di daerah di tengah situasi pandemi ini, ya tentu menjadi kewajiban kita bersama, dan kita pastikan kita tetap bersatu kompak untuk menghadapi situasi pandemi COVID-19 ini. Dan harapan kita mudah-mudahan ini kita bisa cepat keluar dari pandemi COVID-19 ini dan kita bisa beraktivitas secara normal untuk melaksanakan kegiatan kita sehari-hari sesuai dengan bidang dan tugas kita di tengah-tengah masyarakat. Sekali lagi saya mengajak kepada seluruh warga masyarakat, mari kita tetap disiplin, taati protokol kesehatan. Apalagi di tengah situasi Agustusan hari ini, edaran memang sudah kita keluarkan. Ya mohon izin, mohon maaf kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bulungan. Kebiasaan Agustusan kita telah melaksanakan kegiatan-kegiatan peringatan Hari Kemerdekaan ini. Mohon maaf untuk tahun ini kita tiadakan, dan kita lebih mengedepankan aspek yang berkaitan dengan penanganan di tengah situasi pandemi COVID-19 supaya kita bisa benar-benar bisa memutus mata rantai penyebaran COVID-19 yang ada di wilayah Kabupaten Bulungan khususnya.
Demikian juga dengan sekolah-sekolah yang ada hari ini. Kemarin saya sudah perintahkan kepada Kepala Dinas Pendidikan untuk mengevaluasi terkait dengan rencana penerapan tatap muka yang akan nanti dilaksanakan di sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Bulungan, mulai dari TK PAUD, SD sampai SMP. Dan kita pastikan bahwa ketika ada masyarakat kita yang mungkin orang tuanya ataupun apalagi siswanya yang terpapar, yaitu pasti kita tidak lakukan pembukaan atau pembelajaran secara tatap muka, dan kita lebih maksimalkan upaya untuk pembelajaran secara daring, secara online, sehingga proses kegiatan belajar mengajar di sekolah-sekolah ini tetap bisa berjalan sebagaimana biasanya. Dan tentu setiap saat saya sudah sampaikan dengan Kepala Dinas Pendidikan untuk mengevaluasi seluruh aktivitas kegiatan dan kondisi yang ada. Nah, demikian juga para pelaku UMKM, bahwa tetap kita mendorong untuk bisa tetap beraktivitas. Nah, tapi di sisi lain saya mohon kerjasama sekali lagi bahwa kita sudah mengeluarkan edaran dan jam operasional sudah kita berikan sampai jam 10 malam, bahwa kegiatan-kegiatan ini mari kita sama-sama taati supaya kita bisa mempercepat pemutusan mata rantai. Artinya kita tidak melarang orang tetap berjualan, kita tidak melarang orang untuk beraktivitas, tetap bisa dilaksanakan, tapi dengan sebuah kesadaran bersama bahwa protokol kesehatan itu menjadi suatu hal yang wajib, dan juga berkaitan dengan penetapan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah daerah melalui surat edaran termasuk dengan jam operasionalnya itu tetap menjadi suatu hal yang bisa kita taati bersama-sama. Sekali lagi saya berharap dukungan dan kerjasama kita semua. Kalau kita ingin cepat keluar dari situasi ini, ya tentu tiada lain adalah kekompakan, kebersamaan, dan persatuan seluruh masyarakat Kabupaten Bulungan lah yang menjadi modal utama kita untuk kita bisa sama-sama memastikan dan mengatasi persoalan pandemi COVID-19 yang ada di wilayah Kabupaten Bulungan ini segera berakhir. Mungkin itu Pak, Mas yang dapat saya sampaikan sebagai closing statement. Sekali lagi terima kasih kepada RRI Tarakan yang telah memfasilitasi wawancara dialog kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ini bisa didengarkan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Bulungan dan juga bisa memberikan semacam semangat kita untuk bersama-sama untuk kita bisa keluar dan segera bisa kembali normal dari situasi pandemi COVID-19 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bupati, Pak Haji Sarwani, dan Bapak Darmawan, pelaksana tugas Kepala BPBD Bulungan. Salam sehat, semoga pandemi segera berakhir. Saya Rustam Sayuti pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.